Pada tahun-tahun sebelumnya, perihal masalah sengketa tanah banyak diperbincangkan di masyarakat. Perebutan-perebutan sengketa tanah antara masyarakat dan pemerintah seringkali terjadi. Tidak hanya pada tahun sebelumnya saja, tapi di zaman sekarang pun, masyarakat, pemerintah, bahkan di dalam keluarga sekalipun, banyak sekali mempermasalahkan dan menjadi bahan perebutan. Seharusnya di era modern saat ini tidak ada lagi yang mempermasalahkan sengketa tanah. Namun tidak bisa dipungkiri bahwasannya sengketa tanah akan menjadi salah satu konflik antara masyarakat dan pemerintah pada zaman sekarang. Sufit, kamu tahu nggak sih tentang berita sengketa tanah yang terjadi di masyarakat? Nggak tahu, emang ada beritanya? Coba lihat. Ada ini, kamu lihat coba. Itu ada Cindy sama Putri. Cindy, sini. Ada apa, Pi? Kalian tahu nggak berita tentang sengketa tanah di masyarakat ini? Nggak tahu, emang gimana sih beritanya? Nih, coba kalian lihat ini nih. Oh iya, zaman sekarang masih aja ya mempermasalahkan sengketa tanah kayak gitu. Iya benar. Kalian penasaran nggak sih perihal sengketa tanah di masyarakat ini? Iya ya. Penasaran ya? Gimana kalau kita tanya pendapat masyarakat perihal tentang sengketa tanah tersebut? Boleh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Perkenalkan, saya Adi Wisnu Wirayuda, mahasiswa tingkat 1 semester 2 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Wadaya Gunung Jati. Di sini saya ingin meminta waktu Ibu sebentar untuk menanyakan beberapa hal. Ya. Apakah Ibu mengetahui kasus sengketa tanah yang sering terjadi belakangan ini pada masyarakat? Ya, saya tahu tentang kasus hak kepemilikan tanah di Pantai Semilir yang sedang ramai terjadi belakangan ini. Menurut Ibu, apakah penyebab terjadinya sengketa tanah antara masyarakat tersebut? Karena peraturan yang belum lengkap, ketidaksesuaian peraturan pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia, data yang kurang akurat, dan kurang kelengkapan data yang keliru. Bagaimana pendapat Ibu mengenai kasus sengketa tanah yang sering terjadi? Menurut saya mengenai permasalahan sengketa yang sering terjadi ini sebaiknya kita harus menghadirkan BPN atau petugas dari desa untuk turun tangan bila diperlukan dilakukan pengukuran ulang yang disaksikan atau dihadiri masyarakat setempat. Menurut Ibu, bagaimana dampak positif dan dampak negatif dari sengketa tanah? Sepertinya tidak ada dampak positifnya, sedangkan dampak negatif sengketa pertanahan itu jelas berbahaya karena dapat menimbulkan konflik di masyarakat. Nah, bagaimana upaya penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat? Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi sengketa tanah. Pertama, sengketa tanah bisa diselesaikan lewat pengadilan. Kedua, sengketa tanah dapat diselesaikan tanpa melalui pengadilan atau dengan cara kekeluargaan dengan keluarga yang bersangkutan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga jawaban-jawaban Ibu bermanfaat bagi saya dan teman-teman. Halo Kak,
selamat sore. Halo, selamat sore. Dengan Kak siapa? Alfi, Kak Alfi dari prodi mana ya? aku dari Prodi Ilmu Komunikasi. Oh iya, boleh minta waktunya sebentar Kak? Boleh. Apakah Kakak selaku mahasiswa mengetahui kasus sengketa tanah yang terjadi di masyarakat? Sengketa tanah ya? Sengketa itu kan sengketa yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Jadi kalau misalnya di zaman sekarang itu sengketa ini tuh nggak bisa dihindarin lagi gitu, kayak sering terjadi. Ya. Betul, karena apa ya, kalau nggak salah tuh kayak menuntut perbaikan dalam bidang penataan, kalau nggak salah kayak gitu sih. Nah iya baik Kak. Menurut Kakak, apakah yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah yang terjadi di masyarakat ya Kak? Oke, mungkin ada beberapa penyebab utama ya, tapi yang aku tahu tuh misalnya nih ya, kayak misalnya masyarakat itu meningkat permintaan atas tanahnya, tapi di Indonesia sendiri ketersediaan tanah itu terbatas. Jadi menuntut hak gitu ya Kak, Betul. kepemilikan tanah seperti itu. Bagaimana pendapat Kakak mengenai kasus sengketa tanah yang sering terjadi? Oh, oke. Aku dulu waktu itu pernah nyari di internet, bentar. Jadi tuh kayak dari berbagai pendapat itu tentang tanah tersebut ya, kayak apa ya, kayak kurang tertibnya administrasi pertanahan masa lalu, ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, terus ada sistem publikasi pendaftaran tanah yang negatif. Waktu itu aku pernah nyari-nyari coba kayak gitu, oh ternyata sama, betul. Menurut Kakak bagaimana dampak positif dan dampak negatif dari kasus sengketa tanah tersebut ya Kak? Dampak positif sama negatif apa ya kira-kira? Kalau dampak positifnya mungkin apa ya, nggak ada lagi lahan yang salah digunain sama masyarakat. Sudah ada haknya seperti Betul. itu ya Kak? Kalau misalnya negatif, apa ya, mungkin masih tanah ini tuh masih jadi bahan keributan. Perdebatan. Iya betul, antara pemerintah dengan masyarakat. Bagaimana upaya Kakak sebagai mahasiswa dalam penyelesaian sengketa tanah dalam yang terjadi di kasus akhir-akhir ini gitu Kak? Oke, mungkin waktu itu aku pernah baca, jadi tuh penyelesaian sengketa ini tuh ada dua. Yang pertama ada non litigasi sama itu ya litigasi kayaknya. Kalau non litigasi itu kayak ada negosiasi, sedangkan kalau litigasi itu dalam apa ya, penyelidikan gitu-gitu deh. Kalau negosiasi itu kayak seperti ada perundingan dulu Iya, ya Kak? betul. Oh ya betul. Nah, baik Kak, sudah. Terima kasih atas Iya, waktunya ya Kak. Iya, aduh. Iya. Selamat sore Bapak. Dengan Bapak siapa? Baik, saya meminta waktunya sebentar ya Pak untuk mewawancarai. Menurut Bapak mengetahui tidak sih kasus tentang sengketa tanah yang terjadi pada masyarakat? Kalau sengketa tanah yang urusan tanah antara pihak satu sama pihak kedua. Kalau menurut Bapak, apakah yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah antara masyarakat tersebut? Ya karena mereka tuh tidak saling menyadari dari ukuran mereka tanah berapa berapanya gitu. Lalu bagaimana menurut Bapak mengenai kasus sengketa tanah yang terjadi? Ya larinya nanti ke persidangan. Nah, jadi itu juga kalau masalah sengketa tanah Tidak bisa diselesaikan secara dua belah pihak, harus ada yang bersangkutan ya Pak? itu harus ada pihak ketiga dari pemerintah juga akan mengatakan. Oh, iya. Menurut Bapak, apakah dampak positif dan negatifnya terjadinya sengketa tanah? Ya, kalau yang satunya mau mengalah, kalau yang satunya nggak mau mengalah, ya nanti ributnya ke pengadilan. Menurut Bapak bagaimana upaya penyelesaian sengketa tanah tersebut? Apakah harus bagaimana? Ya emang itu kan harus pakai pihak ketiga sama yang aja kalau pertama kan harus ada pakai akte juga kan harus pakai pengadilan. Berarti harus diomongkan secara baik Bapak, terima kasih waktunya. Berbagai pendapat mengatakan bahwa perebutan sengketa tanah adalah hal yang tidak baik, apalagi sengketa tanah antara masyarakat dan pemerintah. Terkadang pemerintah pula merenggut tanah yang sudah dimiliki oleh masyarakat.
Hal tersebut termasuk merenggut hak asasi manusia, merenggut hak kepemilikan masyarakat, terutama tanah. Jangankan antar pemerintah dan masyarakat, terkadang dalam keluarga sekalipun tanah diperebutkan. Hak asasi dan hak kepemilikan pun terancam. Maka dari itu, dengan perubahannya zaman yang lebih modern, kita sebagai masyarakat, pemerintah, dan keluarga harus membebaskan semua orang mempunyai hak kepemilikan, yaitu atas kepemilikan tanah yang bisa untuk tempat tinggal kita semua.